Halo semuanya. Pada video ini kami dari kelompok 6 akan memaparkan hasil analisis SWOT kami dari video pembelajaran berdiferensiasi. Mbak, gimana ada yang mau ditanyakan? Ini kok bisa ketemu di Berikut adalah cuplikan dari video yang akan dianalisis. matriks ya, ini dari 60 suntil, tadi minyaknya Simba itu kan, dikurangi minyaknya Sandi 6 suntil. Nah, 60 dikurangi 6, berapa? 54, maka ketemu 54 suntil, gitu ya. Ya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah, itu aja? Oke, tujuh. Ayo, semangat ya. Gimana Mbak, Mas sampai mana? Udah sampai mana? Udah sampai pengurangan. Oh, ada yang mau ditanyakan nggak? Ini semi D sama dengan itu hasilnya berbeda ya? Oh gitu. Kalian dapatnya beda hasilnya? Iya. Oh, ya udah nggak apa-apa ditulis seperti itu ya. Bahwa emang C kurangi D. Kemudian adapun teknologi yang terlihat digunakan dalam proses pembelajaran meliputi Google Form, LKPD, dan video pembelajaran matriks. Strength atau kekuatan dari video pembelajarannya adalah terlihat jika pendidik sudah berfokus pada peserta didik. Karena hal itulah proses pembelajaran menjadi lebih fleksibel dan mendorong kreativitas peserta didik dalam menyelesaikan LKPD yang diberikan. Lalu pendidik juga terlihat mengaitkan budaya lokal dalam pengenalan konteks matriks. Dari video yang dianalisis, kami melihat ada beberapa weakness atau kelemahan. Yang pertama adalah pendidik membutuhkan persiapan yang matang dalam membuat materi dan kegiatan pembelajaran. Kedua, tidak semua materi bisa dikaitkan konteksnya dengan budaya lokal. Ketiga, tentunya kegiatan yang seperti dilakukan dalam video membutuhkan alokasi yang tepat untuk setiap kegiatan di kelas. Opportunities atau peluang yang terlihat dari video adalah ketika pendidik menerapkan pembelajaran yang berfokus pada peserta didik. Ini membantu peserta didik dalam mengakomodasikan minat dan preferensi mereka dalam proses pembelajaran. Lalu ketika guru menciptakan koneksi yang bermakna antara akademik dengan pengalaman nyata, ini akan membantu peserta didik lebih memahami konteks dari topik pembelajaran. Kemudian, ini juga bisa mengembangkan skill pembelajaran abad 21 baik dari sisi pendidik maupun peserta didik karena kegiatan yang dilakukan menunjukkan adanya kolaborasi dan komunikasi yang efektif selama pembelajaran berlangsung. Dan ini juga kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan memicu pembelajaran yang aktif dan reflektif, karena melibatkan diskusi antar kelompok. Terakhir, identifikasi triads. Pertama, dikhawatirkan peserta didik memilih lingkungan bukan berdasarkan preferensi pribadi. Kedua, terdapat risiko misinterpretasi budaya. Ketiga, terdapat peserta didik yang tidak berkontribusi dalam kelompok. Dan yang keempat, umpan balik tidak diberikan secara jujur. Kaitan antara setiap unsur SWOT dengan penerapannya dalam proses pembelajaran. Strength merupakan fondasi untuk mewujudkan peluang-peluang yang lebih besar. Dengan berfokus pada peserta didik, ini akan membuka peluang untuk menciptakan pembelajaran yang kedepannya menjadi bermakna dan relevan. Keberhasilan pembelajaran berdiferensiasi sangat bergantung pada kemampuan pendidik dari mengelola perencanaan pembelajaran hingga pemilihan materi yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Sekian hasil analisis SWOT dari kelompok 6. Terima kasih atas perhatiannya.